Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andri Kriston Channel, channel yang mengulas lebih banyak soal kripto ya. Jadi thank you banget teman-teman yang udah request, banyak sekali requestan masuk ke kolom komentar channel YouTube ini. Jadi ini adalah segmen analisa kripto di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar. Sebenarnya kita ada segmen satu lagi yaitu analisa pagi di mana setiap pagi aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Nah, langsung aja teman-teman, kita akan masuk ke pembahasannya ya. Hari ini kita akan membahas untuk Clore AI sesuai dengan requestan dari Bang Albi, dan satu lagi kita akan bahas Grok. Jangan dilupakan kata Mr. Hakim. Oke, thank you banget teman-teman yang udah request. Hari ini kita akan membahas soal Clore AI. Hari ini harganya sudah melesat nih teman-teman, naik ke kisaran 3.700-an. Clore AI dia pertama kali listing atau muncul di bulan ke-6 2023. Dari harganya yang semula hanya Rp52, sekarang sudah menjadi 3.700-an. Dan ini sudah meningkat sekitar 5.900% teman-teman sejak awal perilisannya. Sebenarnya ini project apa sih? Nah, kalau kita lihat inovasi dari Clore ini merupakan sebuah project inovatif yang menghubungkan individu dan juga bisnis yang ingin memanfaatkan GPU berkinerja tinggi untuk berbagai macam tugas, seperti pelatihan kecerdasan buatan, rendering video, dan juga menambahkan mata uang kripto dengan menyediakan pasar yang ramah untuk pengguna. Clore AI memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi yang kuat dengan harga yang kompetitif dan secara fleksibel. Kalau aku perhatikan sih project ini itu didirikan di 6 Desember 2022 di Ceko. Mereka menyertakan juga nih semacam identitas gitu ya teman-teman terkait dengan project yang mereka bangun. Itu ada di sini teman-teman. Ya ini ya data-datanya teman-teman, kalau kita coba buat translate sebentar. Clore Cloud Clore Cloud S titik R titik O. Ini data lengkap untuk perilisan dari project ini. Kita coba buat translate lagi. Nah teman-teman, tanggal pembuatannya, pendaftarannya di 22 bulan 4 2022. Nama perusahaannya adalah Clore Cloud. Ya, perusahaan dengan alamat di Castanova, Olomouc, ya itulah di daerah Ceko teman-teman. Ini ada jelas jalannya apa, alamatnya di mana, nomornya berapa, kemudian formulir legalnya ada nomornya. Pengadilan negeri di Ostrava. Apakah benar apa enggak? Nggak tahu juga teman-teman. Karena ya kita cuma bisa melihat informasi-informasi ini tapi tidak bisa melakukan cross check. Dan by the way ini bahasanya juga bahasa Ceko banget ya. Bahasanya ya bahasa negara-negara Skandinavia. Kalau kita perhatikan sih dari projectnya, ini aku sudah masuk ke mereka punya website teman-teman, Clore AI, di mana ini merupakan sebuah distribute superkomputer. Project ini mengingatkanku sama Render teman-teman. Kurang lebih projectnya juga menggunakan tagline yang sama, GPU, di mana orang-orang yang tidak punya GPU itu bisa banget untuk pinjam GPU dari punyanya Render ya, dengan mengaksesnya lewat internet langsung teman-teman, tanpa kita memiliki perangkat yang secanggih itu. Kita bisa menggunakan fasilitas AI yang dimiliki oleh Render. Nah, apakah Clore ini bisa? Aku sih belum dapat ya gimana caranya menggunakan fitur AI yang mereka punya teman-teman. Tapi di sini dituliskan ya ini adalah project di mana GPU itu bisa dipakai secara efisien dengan power yang high end teman-teman, bisa dibilang power yang lumayan bagus ya, terutama untuk prioritizing data sama security. Kemudian dia juga mendukung yang namanya boosting crypto mining speed performance teman-teman. Terus juga ada movie render bagi teman-teman yang pengen bikin film dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan fitur GPU ini. Mereka juga katanya itu didukung dengan beberapa platform seperti Nvidia, terus juga ada Ubuntu, Jupyter, dan juga HypeOS. Ini beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Clore, ada low price, bonus Clore, sama powerful AI. Itu sih beberapa, kalau kita lihat dari mereka punya project ya teman-teman, beberapa ketentuan yang mereka sudah sebutkan di sana. Sementara mereka
bisa dibilang listing hanya di beberapa exchange saja. Ini ada roadmap juga yang mereka sedang jelaskan di sini. Bagaimana roadmapnya? Ini sudah sampai harusnya sih di kuartal keempat ini harusnya udah jalan ya, teman-teman. Ini mereka akan mengerjakan beberapa project seperti we will launch a mining job marketplace. Oh, akan ada marketplace yang akan mereka buat soal mining, teman-teman. Mungkin mereka akan jualan GPU ya, jualan perangkat keras. Kemudian di bulan Desember ini mereka akan menambahkan listing beberapa wallet partnership. Terus di 2024 mereka akan introduce untuk 2FA autentikasi, terus juga akan ada Clore VPN yang mereka juga akan bikin ke depannya. Ini buat teman-teman yang suka akses VPN. Terus juga ada Clore OS. Apakah ini berhubungan sama OS yang ada di Android? Operating system ya, Clore operating system yang mana dia punya clock speed yang cenderung bagus dan juga temperatur yang sebisa mungkin sedingin mungkin. Ya, masih ada proyek-proyek yang akan mereka kerjakan sih, teman-teman. Terus juga ini ada white papernya yang bisa teman-teman akses juga di clore.ai/asset/pdf/proof of holding white paper PDF. Jadi di sini dia jelasin kalau ini adalah proyek berbasiskan dengan proof of holding system. Jadi intinya teman-teman butuh untuk hold tokennya supaya teman-teman bisa untuk mendapatkan reward teman-teman bagi para holder tokennya. Itu verification ownership. Jadi teman-teman wajib punya untuk Clore, untuk token Clore sebagai salah satu verifikasi kalau teman-teman berpartisipasi dalam proyek ini. Di sini sih mereka sertakan ya bagaimana cara penggunaan atau untuk melakukan verifikasi address dari proyek yang mereka sedang bangun ini. Kalau opini saya sih, menurut saya Clore ini masih perlu untuk teman-teman cross check lagi. Saya rasa ya sedikit skeptis sama project ini ya. Mereka juga di Twitter cukup aktif sebenarnya. Ada beberapa kerjasama yang mereka lakukan. Listing token juga udah mulai makin rame ya. Semoga sih kedepannya memang bisa listing di banyak exchange juga teman-teman. Terus ada beberapa kerjasama juga seperti dengan Hero Miners. Terus juga ada Pools to Miners. Ini adalah crypto mining pools ya yang tentunya bekerja sama sama Clore ini. Penting banget untuk di cross check project-project seperti ini teman-teman, karena menurut saya sebagai project baru mereka masih perlu banyak untuk kita riset sih. Di sini mereka juga bisa dicek di explorerblockchain.clore.ai. Ada transaksi-transaksi yang cukup aktif dilakukan di tanggal 5 Desember ini. Per video ini dibuat ya teman-teman, ada banyak transaksi yang terjadi pada projectnya. Cuma kita nggak bisa lihat holder dari token ini paling banyak berapa. Di sini sih tercatat jumlah supply yang beredar itu sekitar 222 juta teman-teman, 222 juta. Sementara dari data CMC mereka belum terverifikasi secara pasti oleh CMC. Makanya ya teman-teman harus pantau betul proyek ini. Tidak ada yang tahu pasti data aslinya berapa teman-teman. Dari market cap-nya dia kurang dari 1 triliun. 977 juta rupiah ya teman-teman. Harusnya sih dengan jumlah token yang seperti ini harusnya mereka akan semakin mapan untuk kedepannya. Secara pergerakan harga pun juga diharapkan lebih stabil. Dari exchange yang bisa memperdagangkan itu ada di Gate.io, Maxi, kemudian xt.com dan juga CoinX. Belum terlalu banyak exchange yang memperdagangkan token ini. Secara chart luar biasa, pergerakannya melesat luar biasa tinggi teman-teman. Sekarang harganya ada di kisaran 0,24 dolar. Menurut saya sih secara pergerakan Clore ini masih cukup bagus ya. Kalau apalagi kalau teman-teman sudah beli di harga-harga bawah. Dari volume perdagangannya cenderung stabil. Beberapa waktu di sini ada penurunan terjadi teman-teman. Kayaknya udah mulai pada taking profit nih setelah kenaikan yang 5000% ya. Dari volume smart money sangat bagus di market, belum ada tanda-tanda pelemahan dari smart money. Apakah pergerakannya masih bisa melesat tinggi, lebih tinggi lagi? Ya tentu saja mungkin teman-teman, mungkin, tapi aku nggak saranin teman-teman untuk spekulasi di harga saat ini karena sangat-sangat berisiko. Dari time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam, kelihatan lebih jelas bahwa whales sudah mulai ada yang keluar dari market Clore ini. Kalau kita secara teknikal melihat ini tentunya sudah potensial breakdown ya teman-teman. Dari tren yang uptrend seperti ini dia udah mulai kelihatan pelemahan teman-teman. Di sini dia breakdown dan ini tentunya bisa mengarahkan pergerakan Clore untuk koreksi dulu setelah kenaikan yang lumayan signifikan.
Gitu sih beberapa level support target yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu di kisaran 1,7 dan juga 0,17 tadi ya, 0,17. Satu lagi adalah 0,11. Itu beberapa potensial level support yang bisa dituju pada floor. Overall, so far secara pergerakan bagus, secara project mereka aktif di Twitter, cuman menurut saya masih perlu riset-riset lebih lanjut lagi untuk project ini, apakah real apa enggak, bener nggak mereka kerjasama sama Nvidia. Coba kita cek ya, Clore AI partnership with Nvidia. Nah, Nvidia ini kan kemarin kerjasama sama Render, udah jelas-jelas dong. Kalau dari sini sih nggak ada berita terkait project ini. Jadi menurut saya ya teman-teman harus research lebih lanjut sih. Misalkan teman-teman ada berita, ada news apa yang berkaitan sama Clore dan juga Nvidia, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin kita bisa riset sama-sama lebih lanjut. Tapi menurut saya perlu buat diklarifikasi untuk news-news yang mereka posting. Itu dari Clore. Next kita akan bahas si Grok, teman-teman. Sebenarnya ada banyak sekali koin dengan nama Grok. Kalau teman-teman misalkan kunjungi CMC, akses di Coin Market Cap, di sini di bagian search, teman-teman bisa ketik Grok ya. Grok itu ada banyak sekali, ada 13 token yang namanya Grok. Grok XAI, Grok XAI, Grok Baby Grok. Aduh, pusing deh teman-teman. Jadi pokoknya intinya token Grok ini banyak, dan yang kita bahas ini adalah token Grok yang paling populer. Namanya adalah Grok, nama tokennya Grok. Hari ini harganya ada di 211 rupiah, teman-teman. Jadi Grok ini adalah nama AI, software AI yang ada di aplikasi Twitter. Jadi kan Elon Musk itu meluncurkan yang namanya Grok ini ya, pada intinya adalah untuk menunjang fundamental daripada Twitter, biar Twitter ini makin keren, makin kekinian, teman-teman. Dan juga dengan fitur AI tentunya akan memudahkan bikin orang juga makin nyaman dengan menggunakan transaksi ataupun bersosial media di aplikasi Twitter. By the way, Twitter ini udah mulai di monetize oleh Elon Musk. Elon Musk pengen dapat cuan dari Twitter, makanya ada layanan partnership, ada layanan berlangganan gitu ya, teman-teman. Nah, itu tujuannya yaitu buat cuan, dan tentunya add value yang mereka bikin adalah dengan menambahkan Twitter ini AI, teman-teman. By the way, Twitter udah ganti namanya X sekarang ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat hype-nya dari Grok AI ini ternyata mengundang orang-orang nakal untuk bikin token namanya Grok. Dan Elon Musk sendiri sih sebenarnya sudah mengklarifikasi, hati-hati sama sebuah project yang menggunakan nama Grok. Karena Elon Musk sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa he doesn't have Grok token ya. Mereka tidak bikin sama sekali token yang namanya Grok. Jadi Elon Musk sendiri sudah confirm, dan tentunya kalau ada token-token yang menggunakan nama tersebut itu bukan punya Elon Musk dan nggak ada hubungannya sama Elon Musk. Dan kalau kita lihat dari Grok ini sendiri, infonya ya ini memang meme, teman-teman bisa langsung lihat informasinya, nothing but just a Grok meme base. Jadi ini adalah hanya meme token saja, token buat lucu-lucuan. Kalau teman-teman beli sempat cuan, lucu banget, teman-teman happy ya kan, ketawa. Tapi kalau teman-teman beli nyangkut ya lucu juga, teman-teman, bagi mereka yang sudah taking profit. Makanya hati-hati sama meme token, jangan asal FOMO. Dari mereka punya website ya, ini ya AI yang diciptakan untuk ya humor, teman-teman. System with a bite of humor ya. Jadi buat humor aja, buat lucu-lucuan aja, nggak ada yang terlalu spesial. Kalau kita perhatikan dari news terakhir itu sempat meme Grok ini ya, terinspirasi dari Elon Musk, mengalami penurunan sampai 74%. Ya, ini nyungsep dan diungkap langsung oleh akun Twitter namanya ZachXBT. Seorang penyelidik blockchain mengungkapkan tanggal 13 November melalui postingan X-nya atau Twitter-nya bahwa keberadaan Grok di dunia online tampaknya hanyalah sebuah kedok. Grok ini diduga menggunakan aset proyek yang sudah tidak berfungsi lagi, termasuk meme coin yang gagal bernama Andi.
Jadi ibaratnya kayak rebranding gitu ya teman-teman, dan mengungkapkan ini membuat nilai Grok turun drastis. Waktu itu harganya sampai 0,007 teman-teman, sebesar 41% dalam 5 jam saja. Tim Grok berusaha keras untuk menyelamatkan reputasi token mereka dan juga mentransfer sekitar 1,7 juta, sekitar 90 juta token Grok ke alamat pembakaran. Dan mereka melakukan pembakaran yang cukup drastis. Implikasinya jatuh ke nilai Grok. Pada puncaknya, 13 November, Grok memiliki kapitalisasi pasar sekitar 200 juta dengan penekanan meme token yang baru teratas di siklus investasi. Oh, mereka sudah sempat melakukan burning, teman-teman. Dan aku coba cek dia di Twitter, ternyata Twitternya sudah diblok. Akunnya sudah ditangguhkan ya, Groker 20. Dan mereka cuma ada di Twitter, di Telegram aja teman-teman. Telegram grupnya masih aktif dan kayaknya di sini banyak sekali, sekitar 20.000 orang yang join di sini. Kebanyakan juga masih dalam posisi floating loss, sepertinya seperti itu. Jadi ya itu teman-teman, kalau kita cek langsung di Etherscan, kita bisa cek nih, ternyata memang benar Grok dari foundernya itu sudah melakukan burning sekitar 4,3% dari total supply-nya. Ini jumlah yang sudah di burn ya, masuk ke Node Wallet. Kebanyakan Grok ini dipegang oleh retail. Retailnya taruh duit di exchange Maxi sebanyak 12%. Jadi kalau kita perhatikan di sini chartnya, apakah retail melakukan akumulasi atau penjualan? Nah, jelas retail melakukan akumulasi terus pada token Grok. Artinya masih banyak yang belum kapok untuk beli Grok, padahal dia sudah pernah nyungsep. Terus kalau kita lihat dari Grok Wheels-nya di market atau di wallet ini, kelihatan Grok Wheels ini hanya punya kepemilikan hanya 2% saja, dan mereka terus melakukan jualan sejak 11 November sampai dengan Desember awal ini teman-teman. Tanggal 4 Desember mereka masih melakukan penjualan. Yeay, Wheels-nya jualan, retailnya beli teman-teman. Jadi ya itulah teman-teman, mewujudkan cita-cita retail untuk tambah nyangkut teman-teman. Kalau kita perhatikan dari wallet nomor 4, nah ini diam-diam aja sih, nggak kemana-mana. Jadi intinya itu Grok token ini bukan token buatan Elon Musk, teman-teman. Ini hanyalah meme token. Dari kapitalisasi pasar, supply beredar, dia punya supply maksimum sebanyak 6,9 billion. Hanya saja ini tidak di-track, tidak bisa dicatat oleh CMC. Ya, karena ya tidak transparan aja untuk projectnya, teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan chart si Grok ini, hari ini dia melesat sekitar 14,4%. Lumayan, teman-teman, setelah penurunan yang terjadi sejak 27 November 27-28 November kemarin. Smart money-nya waktu itu ada di puncak ya, kalau teman-teman perhatikan di sini. Terus harganya merosot turun dan sekarang masih dalam proses penurunan. Dan kalau kita perhatikan dari technical, kita bisa tarik dari sini ke sini. Kita lihat Grok ini masih dalam downtrend, teman-teman. Masih respect pola descending channel ya, masih dalam tren penurunan dan sepertinya masih akan berpeluang untuk turun selama dia tidak breakout dari resistance kisaran 0,015 ini. Secara technical, ini kita bisa lihat sebagai support, ini bisa dilihat sebagai support terdekat untuk Grok ya. Grok level support terdekatnya ada di kisaran 0,01 dolar, teman-teman. Dan kenapa dia melesat ya, karena harganya lagi ada di support. Mungkin ada yang mau buang barang ya. Volume perdagangan kemarin itu bagus, atau beberapa waktu terakhir ini bagus, 4 jam terakhir ini bagus banget, volumenya tinggi. Cuman yang masuk di sini bukan wheels, teman-teman, bukan wheels, melainkan ya kemungkinan retail. Seperti yang kita lihat tadi di Etherscan, bahwasanya yang melakukan akumulasi itu semuanya pada menggunakan exchange Maxi. Retail jualan, sementara Wheels Grok ya, nama walletnya Wheels Grok ini, dia terus melakukan distribusi barang. Kan itu artinya ya gitu, teman-teman. Retail ini masih borong beli, sementara Wheels-nya jualan. Jadi ya itu, hati-hati buat teman-teman yang mau masuk. Kalau saya nggak rekomen koin-koin yang punya track record buruk, kemudian fungsinya juga nggak ada. Kalau yang suka spekulasi ya silakan lah teman-teman, itu kan duit kalian ya, hak kalian juga. Tapi kalau saya pribadi, teman-teman tanya apakah investasi di proyek-proyek seperti ini, ya enggak teman-teman.
koin-koin yang saya punya itu jelas. Semuanya sih saya sudah posting di komunitas Telegram ya. Kita punya komunitas Telegram tempat kita berbagi informasi teman-teman. Aku share kok portfolio kita ya, apa ya terusnya, portfolio. Nah, bentar ya, kita ada posting sih kemarin soal portfolio toko kripto. Aku nggak ada ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kita sudah posting nih, kita punya token apa aja, dan aku sudah update berkala kok. Sebelumnya juga aku udah sharing. Jadi ya informasi-informasi seperti ini cuma aku sharing di komunitas Telegram aja sih, bukan buat YouTube ya, karena YouTube kan lebih rame, kalau di Telegram lebih private. Cuma kalau teman-teman misalkan mau join, linknya masih aku buka teman-teman, ada di kolom deskripsi video ini yang mau join di komunitas Telegram kita. Jadi gitu aja sih buat update dua token ini, Clore AI sama Grok. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada yang mau dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.